Halo semua, di video kali ini kita akan membangun sistem basis data untuk sistem informasi perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu membuat dulu nama database-nya. Di sini saya memberi nama DB Perpustakaan, lalu klik create. Lalu kita isikan tabel yang akan ada dalam database ini. Yang pertama itu ada tabel admin dengan banyaknya kolomnya, ada 9. Go. Lalu kita isikan yang pertama itu ada ID admin, di null indexnya kita pilih primary karena kita akan menjadikan dia primary key. Lalu kita centang di ini auto increment. Kita lanjut yang kedua, ada nama, lalu tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Di sini untuk statusnya masukkan 1, lalu untuk nama ganti dengan teks, tempat lahir ganti dengan teks, untuk tanggal lahirnya pakai date, alamatnya pakai teks, email juga kita pakai teks, untuk telepon juga kita pakai teks, passwordnya itu pakai teks, statusnya bukan integer tapi char. Oke, seperti ini. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel lemari. Panjang jumlah kolomnya cukup 2. Klik go. Ini ada ID lemari dan nama lemari. Ini integer, primary. Kita centang di auto increment. Untuk nama lemarinya pakai teks. Sudah, kita save. Berikutnya untuk tabel yang ketiga, ada tabel rak. Jumlah kolomnya ada 3. Di sini ada ID rak, lalu nama rak, dan juga ID lemari. ID raknya integer, primary key, dan auto increment. Nama raknya pakai teks, ID lemari integer. Sudah, kita save. Berikutnya tabel yang keempat itu tabel buku. Ada 11 kolom. Ada ID buku, judul,
intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, dan statusnya. Status di sini pakai char, panjangnya 1, ID jenis buku integer, ID penerbitnya juga integer, ID penulisnya juga integer, jumlah bukunya integer, jumlah halaman integer. Untuk ISBN-nya itu pakai teks. Dan kita centang di 0. Ya, centang di 0. Lalu tahun terbitnya pakai varchar. Varchar panjangnya 4. Intisarinya pakai teks. Lalu judulnya juga pakai teks. Untuk ID buku pakai integer, dia geser primary key dan auto increment. Lalu kita save. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel penulis. Ada ID penulis, dia tipenya integer, primary key, dan auto increment. ID penulis, lalu namanya pakai teks, lalu tempat lahir pakai teks, tanggal lahir pakai date. Kita tambah 1 kolom lagi untuk alamat. Itu teks, tambah 1 kolom lagi. Email itu pakai teks, tambah 1 kolom lagi. Telepon pakai teks, tambah 1 kolom lagi. Untuk status, sini pakai char, lalu panjangnya 1. Oke, lalu kita save. Setelah admin buku, lemari, penulis, sudah ada, kita tambahkan tabel lagi, yaitu tabel penerbit. Dia ada 7 kolom.
Di sini yang pertama ID penerbit, integer, dia primary key dan auto increment. Lalu ada nama, dia teks, lalu nama, alamat, ini teks, kota, lalu emailnya kita pakai teks, telepon pakai teks, dan status ini char, satu. Lalu klik save. Lalu di sini juga ada buat tabel namanya jenis, jumlahnya ada 2 kolom. Klik go. Yang pertama itu ada ID jenis buku dan namanya. Lalu di sini kita kasih primary key dan dia auto increment. Untuk namanya pakai teks. Save. Yang berikutnya ada tabel profil. Ini ada berapa nih? Ada 8. Klik go. Yang pertama itu ada ID profil, dia integer, primary key, auto increment. Lalu ada nama perpustakaan, alamat, lalu email, telepon, URL, deskripsi, untuk kepala perpustakaan kita kasih teks, lalu deskripsinya juga teks, URL-nya juga teks, teleponnya juga teks, emailnya teks, alamatnya juga teks, dan nama perpustakaannya kita kasih teks. Oke, seperti itu. Kita save. Lalu berikutnya ada tabel detail, jumlah kolomnya ada 4. Kita klik go. Yang pertama ada ID detail, berikutnya ada ID pinjam,
pinjam, ada ID buku dan jumlah. Di sini primary key untuk ID detail, lalu auto increment juga untuk ID pinjamnya integer, ID bukunya juga integer, jumlahnya juga integer. Jadi kita langsung save. Berikutnya ada tabel pinjam. Jumlah kolomnya ada 7. Di sini ada ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status, diserahkan, diterima. Untuk ID pinjam itu auto increment dan juga primary key. Lalu tanggal pinjamnya itu ganti dengan date, tanggal kembalinya juga ganti dengan date, tapi di sini dia 0. Lalu ada ID pengunjung itu integer, statusnya itu pakai char 1, diserahkan itu pakai integer, diterima juga integer, tapi di sini kita centang di kolom 0. Oke, save. Yang terakhir ada tabel pengunjung. Dia ada 10, go. Lalu di sini ID pengunjung, dia primary key dan auto increment. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ini jenis kelamin, lalu ada email, telepon, kategori, dan juga password. Oke. Untuk nama itu teks, tempat lahir juga teks, tanggal lahirnya pakai date, lalu alamatnya itu teks, jenis kelaminnya pakai varchar, panjangnya 9, untuk emailnya pakai teks, telepon juga pakai teks, kategorinya juga pakai teks, passwordnya juga pakai teks. Oke.
kita save. Oke. Seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.